Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 24 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 24 Maret 2025. Aku lihat di sini antara kamu dengan dia memang ada ketidakstabilan dalam hubungan. Terus itu juga ditambah dengan ketidakpastian hubungan ini ya. Misalkan tidak pasti apakah kamu memang pasangannya atau hanya teman tapi mesra atau HTS-annya atau selingkuhannya, nggak jelas ya. Jadi ada ketidakstabilan di hubungan kamu dengan seseorang ini, ditambah lagi dengan adanya ketidakpastian. Mungkin saat ini pun kamu dengan dia sudah ada perpisahan ya, jadi sempat menjalin hubungan atau kedekatan tapi hubungan yang gak stabil dan kamu tidak diberikan kepastian oleh dia, sehingga sekarang kamu dengan dia sudah berpisah. Ada masalah yang mengakar di hubungan ini sehingga hubungannya gampang sekali goyah. Terus itu mungkin kamu atau dia sering meninggalkan hubungan ini, atau misalkan dia sering sekali meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan egoisnya. Misalkan dia udah deket nih sama kamu, tapi karena mungkin dia ingin memiliki pasangan yang lebih cantik atau lebih ganteng, lebih kaya, sehingga dia gampang banget ninggalin kamu demi yang lebih kaya atau lebih cantik, lebih ganteng, seperti itu ya. Jadi dia gampang sekali meninggalkan demi hal-hal atau tujuan-tujuan dia yang egois itu ya. Sehingga aku lihat nampaknya memang sudah ada keyakinan dari kalian bahwa kayaknya nggak mungkin deh hubungan ini bakalan bisa langgeng jangka panjang gitu ya, nggak bakalan bisa terus dilanjutkan dalam jangka waktu panjang seperti itu ya. Ditambah juga dengan adanya konflik dan perselisihan yang selalu ada di antara kalian. Terus itu juga apakah salah satu di antara kalian ada yang sudah menikah, atau mungkin kalian mantan suami istri, bisa jadi ya. Intinya di sini ada perkawinan, dan di perkawinan itu selalu ada konflik atau perselisihan ya. Tapi bisa jadi juga mungkin dia sudah menikah, kamu yang mungkin masih single. Nah, terus kalian mungkin menjalin hubungan gitu ya. Terus itu kalian lahir ini ternyata sering ada konflik atau perselisihan, atau bisa jadi dia mungkin memang lagi ada konflik dengan pasangannya, makanya datang ke kamu. Seperti itu bisa jadi, atau ya silakan disituasikan saja di sini yang sudah berkawin, menikah ya. Tapi ini juga menandakan mungkin salah satu di antara kalian ada yang sudah pernah menikah ya, bisa jadi mungkin sudah cerai seperti itu ya. Entah dia yang sudah bercerai dengan pasangannya atau kalian yang bercerai, seperti itu ya. Yang pasti di sini aku lihat banyak sekali ketidaksepakatan di antara kamu dengan dia selama kamu menjalani hubungan. Ditambah lagi di sini mungkin dia itu juga lagi mengalami, atau selama ini tuh sampai saat ini masih mengalami masalah dengan keuangan. Sehingga ada suatu tekanan yang dia rasakan tentang kewajiban dia secara finansial. Misalkan dia sudah punya anak ya, jadi dia harus membiayai anaknya seorang diri gitu ya.
Atau dia mungkin generasi sandwich sehingga dia harus membiayai keluarganya, menyekolahkan adiknya dan segala macam. Intinya ini nih orang lagi punya masalah dengan keuangannya, terus itu dia ngerasa ada suatu tekanan, ada suatu beban yang harus dia pikul tentang finansial, tentang kewajiban dia dalam hal memenuhi finansial, entah itu finansial diri sendiri atau keluarganya, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat mungkin hubungan kalian ini juga dibebani dengan kewajiban finansial. Misalkan dia punya masalah dengan keuangan, sedangkan kamu keuangannya mungkin baik, oke lah gitu ya, atau ya berlimpah, atau sukses kaya raya misalnya. Tapi ternyata kamu yang harus membiayai dia selama ini ya. Jadi dia kayak bergantung atau numpang hidup sama kamu, bisa jadi kata kasarnya seperti itu ya. Soalnya di sini aku lihat juga ada yang harus memberikan kewajiban finansial terhadap hubungan ini gitu ya. Jadi ada suatu beban yang dilampiaskannya ke kamu sehingga kamu harus menanggung kewajiban finansial dia di hubungan kamu dengan dia selama ini. Oke, jadi gini, ternyata juga selama ini entah memang apakah karena dia secara finansial belum settle, belum stabil, juga dia punya tekanan dan kewajiban secara finansial, sehingga selama ini kalau aku lihat dia ini kayak belum siap untuk diajak komitmen. Atau bisa jadi memang salah satu di antara kamu dengan dia itu ada yang memang belum siap untuk berkomitmen dalam alasan apapun ya. Nggak harus dari finansial, bisa jadi ya kesiapan mental juga mungkin belum siap, entah ini kamu atau dia ya. Tapi kalau aku lihat memang kebanyakan sih dia ya, dia itu belum siap berkomitmen karena mungkin ya salah satu alasannya ya karena finansial, masih punya tanggungan, masih punya beban kewajiban finansial seperti itu. Nah, sehingga kalau memang selama ini dialah yang belum siap untuk berkomitmen ya, dia selalu melarikan diri dari kamu ya. Tapi kalau kamu yang belum siap untuk berkomitmen, kamu yang selalu melarikan diri dari dia gitu. Intinya siapapun yang belum siap untuk berkomitmen, aku lihat selalu melarikan diri dari komitmen penuh di hubungan kalian berdua, sehingga menyebabkan keretakan di antara kalian berdua ya. Karena misalkan kamu mah udah siap untuk berkomitmen, dianya belum siap untuk berkomitmen, tapi dianya selalu lari kalau misalkan diajak serius, diajak berkomitmen. Akhirnya ya udah sering bertengkar, sering berkonflik ya di antara kalian, akhirnya hubungan selalu retak, hubungan selalu nggak langgeng seperti itu ya. Terus itu aku lihat di sini hubungan gini, salah satu di antara kalian ada yang memiliki cinta, atau hubungan ini memang dipengaruhi cinta yang mengisyaratkan sifat tidak sabaran atau terlalu impulsif ya. Jadi entah ini kamu atau dia, kalau mencintai seseorang itu terlalu atau gini, kalau misalkan ini kamu itu mencintai dia itu terlalu tidak sabaran atau terlalu impulsif gitu. Kalau misalkan ini dia, ya dia seperti itu ya, dia mencintai kamu dengan tidak sabaran dan impulsif gitu ya. Yang pasti hubungan kamu dengan dia ini ada keimpulsifannya gitu loh ya. Kalau aku rasa sih ini kayaknya kamu itu ketika mencintai dia, ketika kamu menjalin hubungan dengan dia, sifat kamu itu nggak sabaran, kamu pengennya segera untuk dikomitmenkan, segera untuk dinikahi, segera untuk sukses, segera untuk langgeng, segera untuk bahagia seperti itu ya. Tapi kamu mungkin kayak tidak mengerti sisi lain dari dia yang mungkin kenapa dia belum siap berkomitmen, kenapa dia belum siap untuk membuat hubungan ini serius gitu ya. Jadi ada sikap impulsif yang terjadi di hubungan ini. Sehingga aku lihat salah satu di antara kalian, atau memang ya di antara kalian berduanya sama-sama merasa tidak nyaman gitu ya, ketika ada di posisi tertentu. Misalkan ya itu tadi, ketika kamu impulsif, kamu nggak sabaran gitu ya, pengen hubungan ini segera dikomitmenkan, sedangkan dianya belum siap untuk berkomitmen, sehingga dia ngerasa nggak nyaman, selalu kayak didorong-dorong gitu ya untuk segera memberikan kamu komitmen, sedangkan kan di sini dia belum siap. Nah seperti itu ya, jadi dia ngerasa nggak nyaman. Akhirnya ketika kamu mungkin selalu mendorong, selalu bersikap impulsif untuk membuat
dia memberikan kamu komitmen, dia menjauh kan, nah akhirnya kamu juga akhirnya tidak merasa nyaman. Jadi ada situasi di mana kamu dengan dia sering sekali merasa tidak nyaman di posisi atau di situasi tertentu seperti itu. Contohnya itu tadi ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini orang yang masih ingin pergi ke sana, pergi ke sini, bahkan dalam menjalin hubungan juga dengan si A, dengan si B, lompat lagi ke si C, lompat lagi ke si D, kayak gitu ya. Dia masih ingin melompat dari satu tempat ke tempat lain atau melompat dari pasangan satu ke pasangan lain. Ya, secara umum ciri-ciri orang ini seperti itu, ya. Karena gini, dia itu sebenarnya masih belum tahu ya selama ini kenapa dia itu masih sering pindah-pindah pasangan, pindah-pindah kerjaan ya, pindah-pindah pokoknya masih melompat sana melompat sini gitu. Karena sebenarnya dia ini masih belum tahu sebenarnya dia ini mau kemana sih, sebenarnya pasangan yang dia mau itu siapa sih, itu belum tahu gitu. Jadi masih pengen dia icip sana icip sini, icip sana icip sini, kayak gitu ya, pengen dia coba sana coba sini, coba sana coba sini gitu ya. Kemudian the star ini aku lihat memang kamu selama menjalani hubungan dengan dia itu merasa benar-benar penuh dengan beban ya, nggak hanya beban yang dia berikan ya, kayak misalkan harus menanggung biaya finansial dia kan, biaya hidup dia atau bayar hutang dia atau membantu dia secara finansial atau apalah, pokoknya nggak cuma sekedar finansial tapi juga mungkin beban secara mental, secara emosional gitu ya. Intinya selama kamu menjalani hubungan atau selama kamu dekat dengan dia, aku lihat kamu itu merasa terbebani, ada beban yang membuat hatimu atau perasaanmu itu berat banget, sakit banget, capek banget gitu ya, lelah banget. Nah, sehingga aku lihat kalau ada di star ini, kemungkinan kamu sudah bisa melepaskan atau memang saat ini sedang mencoba melepaskan, atau ya kalau ini di kartu ketiga rata-rata ya dari kalian itu sudah bisa melepaskan beban apapun yang terjadi di hubungan kalian. Kalian sudah mulai mengikhlaskan dan kalian mulai fokus dengan diri sendiri. Bahkan sebagian banyak dari kalian lebih memilih untuk melajang atau single dulu aja gitu ya. Karena di sini kalian ingin menunggu potensi menemukan cinta atau datangnya cinta yang cerah, yang baru, yang memberikan kamu kebahagiaan seperti itu, ya. Jadi nggak mau terburu-buru dalam mencari orang baru, nggak mau cap cip cup. Kamu ingin mencari atau mendapatkan seorang pasangan yang baru dengan potensi memberikan cinta atau bisa bisa memberikan cinta yang cerah, yang membahagiakan, yang ideal seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi kayak ya pelan-pelan deh menunggu waktu yang tepat sampai pasangan potensial itu datang gitu. Atau ya kamu mungkin mulai ada yang mencari, tapi bukan berarti cap cip cup. Ya, gitu aku lihat di sini. Tapi ini juga pertanda nih bahwa si mantanmu ini mau muncul kembali ke kehidupan kamu, ingin menghidupkan kembali romansanya dengan kamu lagi gitu. Ketika kamu sudah move on, ketika kamu hanya harapannya ke orang baru ya, pengennya orang baru aja deh gitu. Nih mantan gupek nih pengen datang lagi kalau aku lihat di sini ya, bahkan ingin menjalin hubungan dan ingin mengembangkan hubungan kalian kembali tuh orang lamamu ya. Kalau aku lihat di sini the star itu ketika kamu bisa untuk sembuh, bisa untuk move on, bisa untuk melepaskan masalah di masa lalumu, bisa untuk menyelesaikan masalah di masa lalumu, maka aku lihat di sini kamu akan memiliki masa depan yang sukses. Ya, ketika kamu tidak lagi terbelenggu dalam hubungan yang toksik, kamu bisa move on, kamu bisa mengikhlaskan, memaafkan, ya, melepaskan masalah-masalah di masa lalu yang penuh dengan rasa beban ketika kamu menjalani hubungan dengan dia. Maka aku lihat di sini kamu akan memiliki masa depan yang sukses, gitu, ya.
Bahkan mungkin sebagian dari kalian pun sudah merasakan kalau ketika kamu sudah bisa melepaskan dia, ketika kamu sudah move on dari dia, hidupmu sekarang bahagia, hidupmu sekarang sukses, hidupmu sekarang anteng, adem, ayem, tenang, ya, karir bagus, keuangan lancar, pertemanan, karir, kolega itu kayak datang begitu saja gitu ya, atau ya jadi lebih dekat gitu ya, dan mungkin berdatangan ya kolega-kolega atau dalam hal apalah, pokoknya hidupmu aku lihat terasa sukses, lempeng, bukan nggak lempeng-lempeng banget, tapi mungkin ya lebih lebih apa ya, lebih enak aja dijalaninya gitu ya, nggak terlalu banyak masalah gitu ya, ada masalah tapi tidak sampai yang membuatmu sampai terjatuh banget gitu loh ya, masih bisa dihandle kayak gitu. Oke, kemudian Ten of Cup. Mungkin dulu kalian ada nih yang sudah sempet mengenalkan dia ke keluargamu, atau dia sempet mengenalkan kamu ke keluarganya dia, ya, entah itu memang dia bawa ke keluarga atau mengenalkan lewat foto, bisa jadi ya. Pokoknya di sini aku lihat kalian sempat gitu, sempet ya udah dikenalin atau udah dikasih tau lah ini keluarga dia gitu ya. Terus kamu juga mungkin sudah ngasih tahu ini keluarga aku gitu ya. Aku lihat di sini. Dan apa ya? Kalau aku lihat di sini tuh, memang harapan kamu selama ini ketika dengan dia itu pengen punya hubungan yang penuh dengan keteguhan, kedamaian, kepuasan jangka panjang ya, menjalin hubungan dengan dia. Bahkan ingin menikah, tuh ada tuh yang kalian mungkin sudah ngomongin tentang pernikahan. Atau ya udah sempet ngomong dengan keluarga ingin menikah seperti itu ya. Pengen punya pernikahan jangka panjang seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini kamu dengan dia itu sebenarnya belahan jiwa gitu ya. Sehingga sebenarnya juga hubungan kamu dengan dia kemarin saat dijalani juga sama-sama ngerasa puas, sama-sama ngerasa damai, bahagia gitu ya. Cuman memang ada di satu sisi ada sikap atau tindakan dia yang mungkin semena-mena gitu ya, terus juga belum siap untuk berkomitmen, terus itu masih suka pindah-pindah sana sini ya dalam menjalin percintaan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian berdua ketika kalian berinteraksi, kalian sama-sama ngerasa puas, sama-sama ngerasa damai, bahagia ya, fine, bahagia aku lihat di sini. Nah, kalau memang saat ini kamu dengan dia berpisah ya, jadi ini the star, mantanmu mau datang lagi, dikonfirmasi lagi dengan Ten of Cups. Jadi kalau kalian memang saat ini memang sudah berpisah, aku lihat memang ada indikasi nih orang mau muncul kembali ke kehidupan kamu. Dia mau bersatu kembali dengan kamu, dia pengen datang lagi. Ya, jadi hari ini tuh kayak menggebu-gebu rasanya pengen datang ke kamu gitu. Hanya saja di sini aku lihat ada the hangman ya, berarti ini masih ditunda. Memang menggebu-gebu dia pengen datang, tapi di sini ada the hangman, berarti masih dia tunda. Tuh penundaan ini bukan karena apa-apa ya, dia ingin melihat dulu waktu yang tepat, kapan sih waktu yang tepat dia bisa datang ya. Mungkin menunggu waktu yang tepat itu untuk menentukan alasan juga kenapa dia harus datang lagi, karena kan di sini kalian sudah berpisah. Nah, jadi kayak mungkin butuh alasan untuk datang lagi ke kamu. Misalkan nanti lebaran bisa jadi ya kan, kalau mau datang tuh alasannya bisa untuk ya silaturahmi atau mau minta maafan gitu kan ya. Jadi kalau aku lihat karena di sini ada the hangman, nih orang pengen datang lagi tapi ini the hangman masih menunda. Ya, mencari waktu yang tepat. Dia sedang menunggu dengan sabar waktu yang tepat kapan nih gitu ya. Dia nggak bisa terburu-buru karena kalau aku lihat saat ini dia itu melihat kamu tuh kayak
tidak seperti dulu yang dia tiba-tiba datang terus langsung kamu welcome, langsung kamu terima lagi. Nah, sekarang tuh dia melihat kamu itu tidak seperti itu. Jadi mungkin saat ini kamu mungkin sudah dengan tegas menolak dia, atau dengan tegas sudah tidak mau peduli sama dia. Mungkin kamu sudah tidak sebutin dulu, atau rasa respectmu sudah hilang ke dia, sehingga dia butuh alasan untuk datang lagi gitu ya. Dan butuh waktu yang tepat agar masih bisa welcome lah kamunya gitu ya, masih bisa baik-baik lah kamunya menyambut dia seperti itu ya. Karena menurut dia kalau misalkan dia terburu-buru sekarang tapi dia lihat kamunya tidak welcome, takutnya nanti justru malah akan menimbulkan pertengkaran, atau justru malah dia ditolak atau tidak ditanggapi sama kamu seperti itu. Jadi aku lihat di sini dia sedang menunggu dengan sabar waktu yang tepat kapan dia akan datang. Dia saat ini nggak terburu-buru gitu ya. Memang pengen datang tapi tidak terburu-buru gitu ya. Terus itu juga aku lihat saat ini dia lagi mengamati waktu ya, mengamati situasi, mengamati perspektif kamu, mengamati perubahan yang ada di diri dia, dan di diri kamu ya, apa perubahan ya dan perspektif yang kalian miliki satu sama lain seperti itu. Terus itu juga dia butuh ini apa nanti yang akan dia bahas ketika nanti dia datang dengan kamu. Kalian akan membahas apa? Kalian akan melakukan percakapan membahas tentang apa gitu. Karena kalau aku lihat di sini, kalau misalkan dia cuman kayak say hello doang, terus cuman maaf-maafan tapi dia nggak punya bahasan yang penting, dia takut ya udah hanya sebatas itu gitu ya, tidak akan ada perkembangan nih di hubungan kalian gitu ya kan. Gitu. Jadi aku lihat di sini dia juga lagi cari apa yang perlu nantinya dibahas ketika nanti dia datang ke kamu. Oke, karena kalau aku lihat nih ya, ini di kartu keenamnya The Chariot-nya reverse ya. Kalau aku lihat dia memang masih memiliki hasrat yang kuat untuk jatuh cinta kembali dengan kamu, untuk membangun kembali hubungan kalian, dan aku lihat dia ini memang benar-benar ada di titik dimana dia ini ambisi banget ya, tujuannya adalah kamu ya. Dia ambisi banget untuk bisa bersama dengan kamu lagi, dia ambisi banget untuk bisa memiliki kamu lagi. Tapi nampaknya ya kedepannya harapan dia itu sepertinya akan kamu abaikan ya. Dia mungkin nanti akan datang ya dengan taktik dia lah, dengan cara apapun dia akan datang itu, karena memang ambisi banget ya, pengen datang ke kamu, pengen memiliki kamu, tujuannya itu. Tapi ternyata mungkin bisa jadi kamu akan mengabaikan dia, karena di sini ada rasa aku melihat ada dia ngerasa seperti ditinggalkan oleh kamu. Dia kayak entah ini mungkin apakah kamu akan mencueki dia, atau hubungan kalian tidak akan berkembang ke hubungan yang hubungan yang semakin dekat ya. Apa kalian nggak bakalan balikan lagi atau gimana? Mungkin hanya sekedar ya udah minta maaf gitu kan, maaf-maafan, abis itu udah selesai. Misalkan dia membahas tentang masa lalu di antara kalian, ya mungkin kamu cuma nganggep ya udah itu sudah terjadi, ya sudah gitu. Kamu sudah memaafkan dia, sudah gitu aja, selesai. Ya, jadi selesai, udah gitu doang. Jadi kalau aku lihat kemungkinan kedepannya dia akan merasa bahwa dia seperti akan ditinggalkan oleh kamu, atau memang ya itu tadi aku bilang, dia ambisi ingin bersama dengan kamu, dia ambisi ingin memiliki kamu, tapi tujuan ini seperti ditinggalkan ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini ada ambisi, tapi nampaknya dia tidak bisa mengendalikan ambisi atau keinginan dia gitu ya, karena dia seorang manusia gitu, jadi nggak bisa memaksakan segala sesuatunya. Jadi kalau aku lihat dia akan benar-benar diuji kesabarannya untuk bisa mendapatkan cinta kamu lagi gitu ya, ada ujian nanti gitu. Aku lihat ada sikap optimis, ada sikap antusias ya, lebih tepatnya antusias untuk mendapatkan cintamu, tapi nampaknya dia harus lebih sabar untuk bisa mendapatkan cintamu ya, karena itu tadi bisa jadi dia merasa seperti
apa ya, tidak bisa jadi juga mungkin nantinya ke depannya ada potensi ketidakseimbangan dalam effort. Yaitu tadi, mungkin orangnya kaku dia itu ya. Bisa jadi dia ini orangnya kaku sehingga datang itu cuman ya udah maaf-maafan gitu ya, terus ngebahas apa tapi ya cuman dibahas gitu doang, tapi mungkin dia nggak tahu solusinya. Ya soalnya aku lihat di sini ke depannya ada potensi ketidakseimbangan dalam effort, dalam upaya untuk memperbaiki masalah atau memperbaiki hubungan. Seperti itu, ya. Terus itu juga aku lihat di sini karena gini ya, kalau aku lihat tuh mungkin di sini dia terlalu memaksakan diri ya, untuk kembali lagi ke kamu, sedangkan mungkin dia lagi punya masalah secara finansial atau masalah dengan keluarganya atau masalah dengan hubungan dia dengan yang lain gitu, sehingga aku lihat hubungan kalian akan menderita lagi gitu, karena ini ya ada ketidakseimbangan yang terjadi itu akibat dari ini ya, entah secara pekerjaan dia ternyata belum settle gitu ya, sehingga datang tuh kayak terpaksa gitu, jadi mau nyeriusin kamu, mau fokusin ke kamu tuh nggak bisa gitu, karena memang di hidup dia masih ada yang belum stabil, jadi belum ada kesiapan seperti itu ya. Atau dalam hal lain finansial mungkin belum settle, sehingga mau misalkan kalau LDR mau datang secara fisik ke kamu untuk menikahi kamu itu kayak sulit. Nah sehingga hubungan ya hanya atau kedatangan dia ya hanya sekedarnya aja, tapi apakah akan ada potensi seimbang hubungan kalian? Tidak, nampaknya akan terulang lagi situasi yang sama seperti kemarin, jadi cuma datang, cuma say hello atau membahas masalah, kalaupun itu bisa ya, kalau enggak ya udah ngilang lagi gitu ya. Jadi intinya kalaupun dia masih bisa berkomunikasi dengan kamu jangka panjang gitu ya, aku lihat ada potensi tidak seimbang gitu ya. Kedepannya hubungan kamu dengan dia ada potensi tidak seimbang aja gitu. Mau gimana nanti ceritanya, intinya tidak akan seimbang gitu ya. Karena di sini aku lihat jadinya dia nggak proaktif gitu loh ya, karena masih ada sesuatu yang mengganjal di hidup dia, mungkin karirnya belum settle atau keuangannya, atau mungkin ada keluarganya yang mungkin nggak restu sama kalian tapi dia belum bisa mendapatkan restu, sehingga dia nggak proaktif gitu loh untuk memperjuangkan kamu, untuk memperjuangkan hubungan kalian berdua. Makanya di sini ke depannya ya walaupun dia nanti akan datang, tapi aku lihat tidak memberikan keseimbangan lah ya. Udah gitu aja. Oke, kita lihat lagi perasaan dia terhadap kamu. Oke, perasaan dia hari ini terhadap kamu hancur, berantakan, hatinya hancur, dia patah hati, broken heart ya, hatinya hancur, patah, broken heart, dan juga aku lihat di sini dia merasa memang ada jarak di antara kalian. Memang mungkin kalian LDR atau memang saat ini sudah tidak dekat seperti dulu ya, karena di sini dia merasa seperti ada ruang di antara kalian. Yang dulu tuh kayak gampang banget ya say hello atau bercanda, atau yang tadinya tiba-tiba lagi sibuk nggak ada komunikasi terus tiba-tiba datang tuh tetap hangat, disambut dengan hangat. Sekarang tuh seperti ada ruang kosong yang dingin banget. Kalau misalkan dia mau datang tuh mungkin sikap kamu akan dingin atau acuh, cuek gitu ya.
Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia ngerasa seperti ada jarak di antara kalian, ya. Bisa jadi jaraknya memang karena LDR, tapi ini juga ada situasi memang kamu dengan dia sudah berpisah. Ya, sudah berpisah secara koneksi, secara hubungan. Secara hubungan tuh kalian sudah ada perpisahan, sehingga dia ngerasa kayak ada ruang di antara kalian yang kemungkinan kalau ya namanya ruang ya, berarti kan ada suatu tempat, bisa disebut tempat ya. Ya, ada ruang yang membatasi kalian, menjarakkan kalian, seperti itu. Kemudian apa nih? Hoping ya, dia masih punya harapan, atau dia masih berharap ya. Dia masih memiliki pengharapan, masih memiliki keyakinan bahwa untuk bisa bertemu dengan kamu itu masih bisa terwujud nantinya, gitu ya. Dia berharap suatu saat nanti keinginan dia untuk bisa bersama dengan kamu atau bertemu dengan kamu itu masih bisa terwujud ya. Tapi ini harapan aja, hanya sekedar harapan ya. Untuk dia memastikan itu enggak ya. Ini hanya sekedar harapan. Oke, family. Apakah kamu berdealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga, ya? Atau ini mantan istri, mantan suamimu, ya? Karena kalau aku lihat di sini ada family. Apakah salah satu di antara kalian ada yang sudah menjadi sosok orang tua, ya, misal jadi kamu berdealing dengan duda atau janda, atau kamu yang duda atau janda, atau kalian sudah punya keluarga, ya. Terus juga aku lihat ada pregnant ini kehamilan. Apakah memang secara harfiah kamu dengan dia ini ada yang lagi hamil, entah pasanganmu, pasangan dia yang hamil, ya. Atau bisa jadi ya mungkin bukan secara harfiah hamil, tapi memang sudah memiliki anak, ya, sudah memiliki anak, entah ini kamu atau dia. Ada yang sudah memiliki anak, seperti bisa jadi juga mungkin anaknya kalian berdua, gitu. Kemudian ada intimasi, ya, ada intimasi. Oh ya, kalian ini aku lihat ada di usia-usia subur ya. Usia-usia subur. Kalau gak di usia subur berarti kalian sudah punya anak. Gitu. Ada keintiman ya. Jadi kalau aku lihat ada suatu ikatan secara seksual ya, dia kepada kamu ya. Dia masih memiliki rasa gairah secara seksual sama kamu, dan di sini dia sangat percaya diri banget tuh ya, masih memiliki gairah seksual terhadap kamu. Makanya di sini dia masih belum bisa untuk move on dari kamu, masih pengen datang lagi, masih pengen bersama dengan kamu lagi, masih punya harapan bahwa kalian bisa bersama kembali, seperti itu, karena memang masih memiliki gairah secara seksual dan sangat percaya diri sekali, gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya si dia ini setelah berpisah dengan kamu mulai menyadari atau mulai mencari tahu lebih mendalam tentang kenapa sih kalian begini, kenapa kalian begitu, terus apa yang membuat hubungan ini jadi seperti ini, jadi seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat selama dia berpisah dengan kamu ya, semakin kesini dia akhirnya bisa mendapatkan kesadaran atau mendapatkan kejelasan tentang kebenaran atau tentang apa yang sebenarnya terjadi, nyatanya, faktanya itu seperti apa di hubungan kalian. Terus itu semakin menyadari seberapa pentingnya kamu di hidup dia, terus menyadari seberapa bernilainya value-nya kamu, seberapa bernilainya kamu, seberapa bervalue-nya kamu, seberapa berkualitasnya kamu, seperti itu ya. Jadi banyak hal yang akhirnya di sini dia sadari gitu ya, dia sadari, dia ketahui ya. Mungkin dulu selama ini dia hanya menganggapmu sebelah mata, menganggapmu bukan seseorang yang spesial
seseorang yang penting. Ternyata setelah makin kesini dia menyadari, oh ternyata kamulah orang yang bisa memberikan dia kehangatan, orang yang paling ngertiin dia, orang yang paling tulus sama dia dan segala macam gitu ya. Aku lihat di sini dia mulai menyadari itu. Oke, ada Destiny. Saat ini aku lihat dia sedang berjuang untuk menemukan jalan yang benar. Jadi selama ini mungkin ya itu tadi ya, dia masih lompat sana lompat sini, kilir-kilir ke sana sini karena memang sebenarnya dia belum tahu selama ini tuh dia mau seperti apa, mau berada di mana, mau pasangan yang seperti apa, atau mau pasangan yang siapa, itu dia nggak tahu. Nah, jadi saat ini aku lihat dia sedang berjuang untuk menemukan jalan dia yang benar, atau apa sih yang sebenarnya dia mau gitu ya. Terus tujuannya mau apa, tujuannya mau kemana gitu loh ya. Aku lihat di sini dulu mungkin masih apa ya, ikutin arus aja. Nah sekarang sudah mulai mencari tujuan hidup, sudah mulai mencari tujuan pasangan yang dia mau. Nah seperti itu ya. Saat ini dia sedang berjuang menentukan jalan hidupnya, menentukan jalan yang benar gitu ya. Nggak flirting lagi ya, atau nggak main-main lagi seperti itu. Oke, ada kontrak jiwa di sini. Berarti ada pelajaran yang telah dia pelajari dari hubungan setelah dia ketemu dengan kamu ya, walaupun hubungan mungkin on off silih berganti dengan yang lain gitu ya. Nah tapi dia sudah bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang pernah terjadi di hubungan dia bersama dengan kamu, dari dia ketemu dengan kamu. Itu semua memberikan dia kayak banyak pelajaran, memberikan dia banyak apa ya, pengetahuan seperti itu ya, dan itu tidak akan pernah terlupakan. Jadi misalkan tentang kesetiaan gitu ya, dulu dia menganggap ya kesetiaan itu apa sih gitu ya, hal-hal yang nggak penting misalkan gitu ya. Nah sekarang ketika dia sudah ketemu dengan kamu, setelah sudah apa ya, sudah silih berganti pasangan, silih berganti waktu, di sini dia menyadari, oh ternyata kesetiaan itu seperti itu ya. Ternyata kalau aku nggak setia, akhirnya aku ditinggalkan ya, akhirnya orang kecewa juga sama aku gitu, akhirnya orang yang tadinya cinta atau bucin-bucin akhirnya sedingin itu. Nah contohnya seperti itu aja. Jadi aku lihat di sini dia banyak mendapatkan pelajaran saat bersama denganmu gitu ya, dari kalian berdua, dari hubungan kalian berdua yang pernah dijalani itu. Dia benar-benar mendapatkan banyak pelajaran dan itu tidak akan pernah terlupakan. Dan termasuk juga kesalahan-kesalahan ya, dia akhirnya menyadari kesalahan-kesalahan dia. Di sini dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu ya, dari hubungan kalian yang nggak langgeng, yang nggak bahagia, yang hubungannya putus nyambung atau on off ya. Nah itu kan di sini dia sudah mendapatkan pelajaran kan. Dari pelajaran itu kan dia sadar, oh salahnya di sini, oh salahnya di situ, oh kurangnya di sini, kurangnya di situ. Nah di sini dia tahu kesalahan-kesalahan dia dan dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahannya. Termasuk ya itu tadi, sering lompat sana lompat sini dalam menjalin hubungan ya, sering kesana sini sama pasangan dia yang lain kayak gitu, akhirnya menyakiti kamu. Nah itu ya, di sini dia berharap bisa memperbaiki kesalahannya. Dan dari kesalahannya ini dia menyadari ya, selama ini dialah yang merusak hubungan kalian maksudnya ya. Jadi dari kesalahannya, dari apa yang selama ini dia lakukan sama kamu, ternyata menyakiti kamu dan akhirnya menimbulkan kerusakan di hubungan kalian. Akhirnya kalian berdua terluka satu sama lain, sama-sama saling menyakiti, atau memang ya gara-gara dia akhirnya kalian berdua kehilangan, kalian berdua hubungannya hancur. Bahkan untuk say hello pun mungkin kayak sulit gitu ya untuk bisa diberikan peluang kayak gitu ya, karena di sini dia ngerasa kayak hancur, rusak ya, rusak hubungannya, rusak kalian berduanya gitu, hubungan kalian berduanya ya. Oke, ada reflection, ada cerminan ya. Jadi apa ya, kayak dia itu melihat cerminan dia itu ada di diri kamu atau sebaliknya gitu ya, atau satu sama lain saling melihat cerminan di satu sama lain juga. Jadi setelah dia menjauh dari kamu, di sini dia akhirnya mendapatkan kejelasan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan apa sebenarnya yang terjadi ya. Akhirnya dia tahu kenapa ini semua
terjadi seperti ini dan kenapa kamu menghindari dia, kenapa akhirnya hubungan ini rusak, ya apa salahnya, apa yang kurang di mananya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat menjauh darimu telah memungkinkan dia mendapatkan kejelasan. Ditambah lagi ada shadow side di sini, berarti kau membuat dia menyadari kekurangan-kekurangannya selama ini. Ya, jadi dulu dia menganggap diri dia yang paling perfect tuh, yang paling hebat, yang paling keren, yang paling terang, yang paling shining ya, paling berkilau, paling jadi pusat perhatian lah ya, yang paling jadi pusat perhatian. Tapi ternyata dia ini banyak juga kekurangannya. Dan dari sisimu, dari dia kenal kamu, dari apa yang telah terjadi di antara kamu dengan dia, dari sikapmu yang sekarang, dari sikapmu yang dulu, akhirnya di sini dia menyadari kamulah yang bisa membuat dia menyadari kekurangan-kekurangan dia. Oh, ternyata dulu dia menganggap bahwa dia itu paling hebat, ternyata kamu yang lebih hebat dari dia. Entah dalam hal apa itu, mungkin dalam hal memberikan kesetiaan, atau dalam hal keuangan, dalam hal memberikan kehangatan, dalam hal ini ya, kasih sayang gitulah ya, atau hal apalah gitu. Pokoknya di sini dia benar-benar banyak belajar deh dari kamu ya. Kamu itu benar-benar yang cerminannya dia. Ternyata kalau aku nyakitin orang lain, ternyata ini ya rasanya kayak gitu, dapatnya karmanya dari kamu kayak gitu ya. Ketika dia menjalin hubungan dengan kamu, ternyata dia tersakiti juga oleh kamu, seperti atau sebaliknya, atau gimana deh. Pokoknya di sini aku lihat ada cerminan ya, dari dia menjalin interaksi dengan kamu atau hubungan dengan kamu, benar-benar mendapatkan banyak pelajaran gitu ya. Dan apapun yang telah terjadi di antara kalian, yang tadinya dia menganggap diri dia yang paling paling hebat, ternyata di sini dia menyadari bahwa diri dia itu banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kesalahannya gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini Star itu Aquarius, dan Chariot itu Cancer. Zodiak bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia, silahkan disituasikan saja ya. Terus juga ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 3, 12, 7, 15, 25, 31, 2, 11, 21, 16, 1, 26, 24, 18, 28, 23, 8, 29, 27, 19, 17, 5 dan 22. Bulannya bisa bulannya kamu, bisa bulannya dia. Dalam hal bulan, entah bulan lahir, bulan bulan spesial ya. Ada Juli, Juni, Agustus, Mei, Desember, Oktober, Januari, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kerbau, sio kambing, sio monyet, sio ular, sio kelinci, sio tikus, dan sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. TWYAPZXE SLDKJQGBFHOINUR. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.